Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya untuk bersama-sama melaksanakan sholat tasbih di masjid ini. Dan saya tidak akan memperpanjang kalam, kita akan melaksanakan sholat tasbih ini dan saya serahkan kepada Al-Ustaz untuk pelaksanaannya. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan sholat tasbih, sekedar ulang tadi, saya yakin sudah biasanya melaksanakan sholat tasbihnya. Tata caranya pertama, kita niat usolli sunnat tasbih arba'a raka'atin mahmuman lillahi ta'ala. Kita berjamaah ya Bu, supaya nanti seragam semua. Jadi setelah kita niat sengaja sholat sunat tasbih 4 rakaat ikut imam kena pertama. Kemudian baca doa kita Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Kemudian Al-Fatihah, baca ayat rakaat pertama kita sepakat dijaga supaya nanti nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu baru baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah itu nanti saya komandoi Allahu akbar. Baca 2 rukuk subhana rabbiyal ya 3 kali. Setelah itu baca takbir 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud, baca doa sujud baru tasbih 10 kali. Duduk antara 2 sujud. Setelah baca doa duduk antara 2 sujud, tasbih lagi 10 kali. Sujud lagi, baca doa sujud baru tasbih lagi 10 kali. Tidak langsung seperti ini. Duduk lagi seperti duduk antara 2 sujud, tapi bacanya langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru bagi untuk rakaat kedua. Rakaat kedua lanjut baca surah Al-Fatihah, kemudian ayat, kemudian ayatnya qul huwallahu ahad. Ya seragam kita itu nanti tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Setelah baca ayat, barulah tasbih 15 kali lagi. Setelah itu rukuk sujud seperti tadi, sama 10 kali. Bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ya, baca Fatihah, ayatnya qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu baca tasbih 15 kali. Satu rukuk sujud bangkit lagi, rakaat keempat baca Fatihah, ayatnya qul a'udzu birabbin nas. Kan 4 rakaat kan? Setelah itu tasbih lagi 15 kali, rukuk sujud, baru nanti tahiyat. Setelah tahiyat innaka hamidum majid, tasbih lagi 10 kali. Setelah itu baru salam kanan kiri. Baru nanti kita zikir singkat, baru nanti saya tausiah untuk dari. Ada yang mau tanya Bu? Sudah paham ya insyaallah ya? Iya Bu, silakan. Dua-duanya dibolehkan. Boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Hari ini berjamaah. Ya. Saya tadi mimpin sholat tasbih. Tadi jam 8 saya sudah di Masjid Muntakib Medan Baru. Saya juga tausiah di sana berjamaah. Kemarin juga saya pimpin di Masjid Al-Qurban Tunas berjamaah. Kemudian masjid mana lagi kemarin saya pimpin juga. Muhajirin Blok 4 dekat pembayar listrik itu juga berjamaah. Tapi kalau ada di antara ibu masing-masing ada pusat boleh, nggak apa-apa. Iya. Khawatir lupa, ya kan? Nah, kalau berjamaah dia semuanya kompak kan? Ya. Baik, kita berdiri Bu, kita susun salam. Apakah Rasul
Kalau ada di antara umatku yang pernah sholat sunat tasbih walau sekali seumur hidupnya, haram jasadnya disentuh neraka. Alhamdulillah kita tiap tahun bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan pun kita sesekali hanya melakukan sholat sunat tasbih. Nah, ini patut kita syukuri. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan sampaikan tausiah singkat sebelum kita bubar. Alhamdulillah, Ramadan yang senantiasa kita rindukan kehadirannya sekarang sedang Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Maka Ramadan ini jangan sampai berlalu tanpa ada prestasi amal. Amal apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan begini, Bu? Amal apa yang bisa? Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Tapi kena keterbatasan kita, Ibu, semua amal mungkin bisa kita borong karena kita memiliki keterbatasan. Jadi di tengah keterbatasan kita, Ibu, paling tidak saya rekomendasikan minimal 5 amal. Berapa, Ibu? 5 amalan ini kita jadikan sebagai amalan unggulan selama Ramadan. Mumpung hari ini baru hari keberapa, Ibu? 7. Hari keberapa? 7. Hari ke-7. Berarti baru sepekan. 3 pekan lagi insya Allah kita masih bersama Ramadan. Yang 5 ini kita rawatlah dalam 3 pekan. Karena di luar Ramadan nanti 11 bulan yang lain sulit kita lakukan yang 5 ini, Bu. Pahalanya tidak sebesar bulan Ramadan. Apa saja yang 5 itu, Ibu? Yang pertama, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Selama Ramadan kita jadikan betul-betul ini bulan Quran. Bagaimana cara kita memperlakukan Ramadan sebagai bulan Quran? Pertama, yang paling sering kita pegang mushaf Quran. Yang kedua, yang paling sering kita lihat Quran. Yang paling sering kita ucapkan lewat bibir kita Quran. Yang paling sering kita dengar selama Ramadan lantunan Quran. Bagaimana caranya, Ibu? Hadir kita di tadarus, kita baca Quran sendiri di rumah. Nanti khatam kita menghatamkan masing-masing atau khatam berjamaah. Kemudian kita hadir ke masjid minimal 4 waktu. Sesibuk-sibuknya kita pagi ini kalau bisa usahakan. Kapan itu, Ibu? Maghrib berjamaah dengan imam baca ayat. Isya berjamaah dengan imam baca Quran. Subuh berjamaah ke masjid ke mushola dengan imam juga baca ayat. Tarawih ke masjid dengan imam baca Quran. Bahkan sering saya sampaikan dalam pengajian, Ibu, selama Ramadan kalau bisa cari imam yang ayat tarawihnya tiap malam 1 juz. Oh, Masya Allah. nggak bisa 1 juz, ya juz 30. Itu pun biasanya pilih yang pendek-pendek. Nggak apa-apa, yang penting usahakan ada lantunan Quran. Reza, bilang situ. Buat saja. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ada yang akan Quran untuk 1 kali seminggu Ramadan? Belum. Sudah ya? Sudah ada yang datang? Ya. Kalau gitu saya tanya yang lain. Ibu sudah beli baju hari raya? Oh, pada
sudah beli kue hari raya? Belum semua. Saya khawatir nanti itu bukan ngejar Lailatul Qadar, takutnya yang dikejar Lailatul Qadar. Dicicil Bu, dibeli dari sekarang. Kalau ibu beli menjelang hari raya pertama sudah pada di plaza, apalagi di plaza. Kedua harga makin mahal. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah, ayo Ramadan fokus bulan ibadah. Ibadah yang pertama sering berinteraksi dengan Quran. Ya sekarang kalau imamnya 30 juz, biasanya makmum Agak bawa gini dia ini. dan tertarik dengan imam seperti itu ya Bu. Ya. Apalagi imamnya panjang aja bacaannya. Biasanya makmumnya udah manggil ketua BKM itu. Ketua BKM ingat setelah imam apa lagi apalagi kena imam yang bacanya agak leleh, biasanya makmumnya jengkel. Mana contoh makmum yang leleh itu cara takbirnya bisa kita tebak. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala Ngantuk Ustaz. Tidur aja lah. makmum di belakang berkata ya Allah karena imam leleh gitu. Tiap ayat imamnya berbunyi panjang pendeknya jangan ditutup. Hatta zurtumul maqabir. Maksud begini kepala ya. Tadi buka puasa belum sempat. Kalau ini dan cara imam bawa ayat pulang tarawih dah basi pun. Kena imam lambat malam itu pulang tarawih jam 11:30 malam. Suaminya kedua pintu rumah, cara kedua pintunya udah marah. Assalamualaikum. Istri dikunci pintu, takut suami pulang. Nah dikunci, Ramadan musim balik. Akhirnya bini taruh kursi depan pintu sambil nonton TV di ngantuk-ngantuk nunggu suami. Begitu suami pulang menyenggakkan pula salatnya. Aku kata suami, emang abang aja bisa marah, balik ke salam. Abang tadi melalak ayat tarawih ini gua. Kenapa salam abang menyenggakkan? Saya jengkel ada suami. Jengkel sama siapa bang? Sama imam malam ini. Lambat lagi bacanya. Kupikir tadi abang melalak. Udah bang tidurlah kata istrinya, biar nanti sahur nggak payah bangun. Lapar aku lapar. Tidurku. Nggak bisa tidur. Begitu tidur, besoknya pas asar mau buka puasa kata istri udah duduk di meja makan. Iya mau buka puasa. Istri bilang bang, kalau kayak tadi malam abang pulang setengah 12 aku tak sanggup jalan pintu bang. Malam ini abang pindah masjid aja. Masjid mana deh? Itu sebelah itu cepat itu. Tapi belum deh kata si suami dia. Udah ya, anak kita masih kecil nggak bisa dijemput abang. Udahlah bang masjid ke rumah aja. Aku doakan mudah-mudahan imamnya tidak seterlambat tadi malam. Ternyata itu lagi imamnya. Dia pulang kata si suami. Iyalah nanti sampai ke masjid kulihat daftarnya. Kalau imamnya kayak tadi malam tidak masjid. Sampai ke masjid habis buka puasa itu lihat daftar. Oh beda imamnya. Sampai ke rumah bininya tanya, bang siapa imam tarawih malam ini? Namanya beda deh, bukan dari malam. Ya udahlah bang soal sini aja lah ini takutnya mendung bang udah gerimis pun ini. Kudoakan mudah-mudahan imamnya nanti cepat pulang. Betul ibu, malam kedua ini memang betul. Secara takbirnya udah bisa ditebak ibu. Usalli sunatan tarawih raka'atain imaman minta Allahu Akbar. Makmum lebih apa tadi? Cara takbirnya ada ketahuan. Baca Fatihah itu satu nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makmum pun menyesuaikan diri. Karena imam yang cepat, apa kata makmum? Amin. Baca ayat yang besar kenapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sami'allahu liman. Jam 9 kurang 15 suami pulang. Beda rumahnya beda ibu, beda di mana menyenggakkan kan? Ini enggak, beda rumah. Assalamualaikum. Istri bingung. Ini kalau nggak sudah pulang, ini pasti suami nggak tahu malam. Begitu dia buka pintu, abang tidak tahu ini. Terawih pasti 8 rakaat apa? Enggak 23, kok cepat kali pulang bang? Oh, imam malam ini paten deh dari suami. Paten gimana bang? Oh, tahu dia selera jemaah. Ini jam 9 kurang 15 tak bubarkan kita sama doa sama selawat itu. Maka begitu kami tadi dipimpin doa, semua jemaah berbaris salaman sama Pak Ustaz. Langsung kami rapat dengan ketua PKM. Isi rapatnya, Ustaz malam ini dipakai seumur hidup. Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi apa kata suami? Ada kejadian tadi dia dekat pintu masjid. Apa kejadiannya? Seorang kakek rakaat kedua pingsan. Dan takut ikutin imam terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu lambat. Yang sedang saja. Supaya makmumnya bisa khusyuk. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sering berinteraksi dengan Quran. Yang kedua, amalan unggulan kita ibu, apa ibu? Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan banyak minta ampun lewat kalimat istighfar. Ibu pernah berdosa bu? Masih banyak belum jawab nampaknya ya. Saya ganti pertanyaannya. Ibu dulu waktu masih gadis, masih ABG, pernah nggak ninggalin sholat? Aku semua kan. Ada nggak di buku malaikat catatan dosa ibu ninggalin sholat? Ada bu? Ada. Kita tipnya ya bu. Kita stipu catatan dosa itu. Bagaimana caranya ibu? Ini momennya Ramadan banyak istighfar. Bayangkan dosa kita ya Allah. Dulu di waktu masih gadis pernah ninggalin sholat. Bukan berapa waktu lagi ya Allah. Berapa tahun aku tak sholat. Ya Allah, ini bulan Ramadan, bulan ampunan. Tolong ya Allah dengan istighfar ini hapuskan dosa waktu ninggalin sholat. Astagfirullah. Gara-gara saya betapa banyak laki-laki berdosa. Ya Allah, ini bulan ampunan. Ku ucapkan istighfar, ampuni semua ya Allah. Astagfirullah. Itu kan dosa waktu gadis kan bu, waktu masih ABG. Sekarang saya tanya ibu, setelah menikah ada lagi berdosa nggak ibu? Terutama sama suami. Ada. Suami lagi mandi di kamar mandi, gantung celananya ibu. Begitu keluar suami dia posisi dompet berubah. Ditanya, ibu ngambil duit bu ya? Enggak. Ya tadi waktu ke kamar mandi dia warna merah ada 12 lembar, kok tinggal 2 lembar ya? Banyak ada kami ya? 10 lembar diambil. Iya banyak. Pas lembar telah yang kan ibu ngambil enggak kata suami kata istri. Setelah suami meninggal saya ini bisa mandi dan dikuburkan. Iya pernah belajar sekali kan? Ya Allah. Siapa lagi yang ngambil di kamar kami berdua? Aku mau bilang iya. Ya, tak sampai hati. Dia bilang enggak, memang aku yang ngambil. Ya Allah, ini bulan ampunan ya
dosa sama suami. Astagfirullah. Rabbana kalau suami sudah wafat, bolehlah hadiahkan istighfar. Kalau masih hidup, minta maaf. Ibu yang dimuliakan Allah, siapa orang paling berjasa merawat membesarkan kita, Ibu? Orang tua. Orang tua. Masih ada orang tua kita? Tidak ada. Saya pun sudah tiada, Ibu. Ini momennya, Ibu. Ya Allah. Orang yang paling berjasa merawat dan membesarkan kami adalah kedua orang tua. Sementara kedua orang tua kami sudah tiada, ya Allah. Kami sebagai anaknya, ya Allah, membacakan istighfar di bulan Ramadan ini. Mana tahu di masa hidup kedua orang tua kami pernah menunda sholatnya gara-gara merawat dan membesarkan kami, ya Allah. Atau mungkin orang tua pernah melakukan dosa yang lain, ya Allah. Kami sebagai anaknya membacakan istighfar, menghadiahkan pahala untuk kedua orang tua dan kedua mertua. Lapangkan kuburnya, ya Allah, terima amalnya. Pertemukan kami semua nanti di depan pintu surga. Astagfirullah. Rabbana yang ketiga, amalannya adalah syahrul Ramadan, syahrus sadaqah. Bulan Ramadan banyak sedekah, banyak berbagi, banyak nolong orang susah, banyak nolong orang susah. Bila perlu, Ibu, selama Ramadan praktekkan hukum jiran. Bagaimana hukum jiran, Pak Ustaz? 40 rumah sebelah kanan rumah kita dapat kolak berbuka. Sebelah kiri rumah dapat 40 juga. Belakang rumah ibu hantarkan kolak 40 rumah juga. Depan rumah ibu 40 rumah juga. Di rumah nggak makan, Ustaz. 100 Pas rumah nggak makan. Makan kebagian. Depan rumah ibu 40 rumah. Ada sampai rumah saya belum tuh, Bu. 160 rumah. Banyak kali, Pak Ustaz, gimana caranya? Sampai Nabi ngajarin, Ibu. Ibu kalau masak kolak, kata Nabi, banyakkan kuahnya seember. Walaupun mungkin dua kuahnya dua. Satu potongan apa ini dan kuah dia. Tapi itu bagi yang tak mampu. Kalau ibu mampunya pula, janganlah pula sepotong ibu kasih. Ya, kasih yang benar nyaman dan senang. Kasih makanan ketika masih segar. Jangan ibu kasih makanan habis buka puasa. Tetangga curiga ini sisa. Apalagi kolaknya hari ke-11 baru ibu kasih. Dan hari pertama dipanasin terus sampai hari ke-10. Hari ke-11 baru dikasih. Rasanya lain. Dia terima, dia jalan pilih. Ini kalau lihat buahnya buah kolak. Udah hitam. Biasa kolak ada pisang, ada ubi. Yang mana pisangnya, mana ubinya udah sama hitam. Udah 11 hari dipanasin. Usahakan makanannya masih segar. Supaya doanya bagus, Ibu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa, Ibu? 4. Pertama, 3. Baca Quran. Sering baca Quran. Yang kedua, Salat. ya. Yang kedua, Masjid. istighfar. Yang ketiga, Sedekah. Ya, yang keempat salatnya. Iya, yang keempat. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan doa. Perbanyak doa, Ibu. Silakan berdoa pagi, siang, sore, malam. Tapi ada 3 tempat doa kita lebih mustajabah. Jangan lewat 3 tempat ini, ya, Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Ibu. Ya. 3 tempat ini jangan lewat doanya, ya, Bu. Ini langsung Allah memplototi hambanya di bumi. Siapa yang berdoa di 3 tempat ini, langsung Allah yang mengijabah. Selain yang 3 ini, lewat perantara malaikat. Tapi yang 3 ini, kilat khusus, Ibu, ekspres. Kapan itu, Ibu? Menjelang buka puasa.
Ibu sudah duduk di hidangan, depan hidangan. Yang masih ada suami, suruh suami bang pimpin doa bang. Apa doanya? Ada suami. Yang udah sepakat aja bang, karena ini mau maghrib kan, mau buka puasa, waktunya singkat, singkat aja doanya. Suami pimpin doa, istri dan anak-anak mengaminkan. Mantap tuh. Yang kedua, waktu yang mustajabah habis makan sahur. Habis sahur jangan langsung ke masjid dulu. 15 menit sebelum adzan subuh atau 10 menit sebelum adzan subuh berdoa. Kalau mau waktunya panjang, seperti di waktu duha, setengah 8 sampai jam 11, ibu silakan banyak doa sama Allah. Habis sholat duha 2 rakaat doa, habis sholat duha 2 rakaat doa lagi. Boleh. Tapi yang dua ini kalau bisa dipimpin oleh kepala keluarga kalau masih ada suami. Kalau nggak ada lagi suami, anak yang tua, yang laki-laki. Nggak ada juga ibu sebagai neneknya pimpin doa. Anak, cucu, menantu mengaminkan. Subhanallah. Apa doanya Pak Ustaz? Ya tinggal ibu sepakati sama suami. Udahlah bang, abang pimpin doa bang, kata istri. Apa doanya deh? Udah doakan anak kita yang belum dapat kerja itu. Setiap mau buka puasa doanya sama. Itu aja didoakan, ya Allah. Kami punya anak sudah tamat kuliah tapi belum dapat kerja. Tolong ya Allah, habis Idul Fitri nanti kasih anak kami pekerjaan tetap. Amin, kata ibu dan adik-adiknya. Makbul. Wah, anakku mana yang kecil lagi, Pak Ustaz sudah besar-besar, boleh tak doa untuk orang tua? Boleh. Ya Allah, kami punya orang tua yang sudah tua, sudah sakit-sakitan. Engkau Tuhan yang Maha Penyembuh, tolong sembuhkan orang tua kami ya Allah. Amin, kata keluarga. Itu insya Allah makbul. Itu dah sering mendoakan Pak Ustaz, apalagi orang tua sudah wafat. Doakan orang tua di kubur, ya Allah. Tolong ampuni dosa ayah dan mak, kedua mertua, lapangkan kuburnya. Ya Allah, terima amalnya, pertemukan kami nanti di depan pintu surga. Makbul insya Allah. Wah, itu dah sering mendoakan Pak Ustaz. Boleh nggak doa untuk suami Pak Ustaz? Boleh. Apa doa ibu untuk suami? Kalau bisa jangan dengar suami. Pas suami pergi kerja, waktu duha ibu doa. Ya Allah, sudah 30 tahun menikah sama suami. Ya Allah, dari tahun pertama sampai sekarang tahun ke-30. Tolong ya Allah supaya suami mengerti. Dari tahun pertama menikah sampai tahun ke-30, ya Allah, kok uang belanja kan naik-naik. Silakan minta sama Allah. Ya Allah, bukakan hati suami, mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini diberikannya aku baju hari raya 2 musim, ya Allah. Silakan minta sama Allah. Ya. Kalau yang bersama silakan suami yang pimpin doa. Oh ya bang, anak gadis kita belum ada bilang bang. Suami berdoa, pimpin doa waktu mau buka puasa, ya Allah. Kami punya anak gadis ya Allah sudah pantas untuk menikah, tapi belum ada laki-laki soleh yang kami namanya. Tolong ya Allah, habis Idul Fitri nanti gerakan hati seorang pemuda yang taat untuk meminang anak gadis kami. Kalau kami boleh meminta ya Allah, tolong ya Allah calon menantu itu ya Allah. Kalau bisa gajinya 100 juta. Yang sudah punya mobil pribadi ya Allah. Habis anak kami pesta, kemana-mana kan perlu naik gojek. Kalau bisa yang sudah punya rumah ya, begitu habis pesta anak kami nggak perlu mantrak lagi. Kalau semuanya nggak kau penuhi separuhnya pun jadi tawarannya silakan. Itu contoh. Ya. Ibu, Bu, boleh saya titip satu doa, Bu? Ibu doa. Ibu sayang nggak sama suami? Sayang nggak sama Indonesia? Sayang nggak sama Sumatera Utara? Sayang nggak sama Kota Medan? Selipkan dalam doa ibu bulan makbul ini ya Allah. Tolong ya Allah, pemilu 2024 lahirkan pemimpin pro rakyat dan pro umat. Ya, titip doa ya Bu. Satu lagi apa Ibu, doakan pejabat kita yang korupsi itu, yang suka pamer-pamer harta, pukul anak orang lagi. Doakan ya Allah, beri hidayah ya Allah para pejabat kami ya Allah, jangan korupsi lagi ya Allah, jangan pamer kekayaan. Apalagi yang terjadi kantor pajak, kami sudah capek bayar PBB, bayar listrik, bayar kaya pam. Kok enak aja mereka pamer harta. Kasih mereka hidayah ya Allah. Ibu doakan selama Ramadan. Habis Ramadan begitu hari raya masih juga pamer harta, Ibu ganti doa. Ya
ya Allah. Selama Ramadan sudah berdoakan agar Engkau beri hidayah ya Allah. Mungkin terlalu banyak dosanya sehingga belum juga Engkau beri hidayah. Ya Allah, terus korupsi dia ya Allah. Aku mohon lagi cabut nyawanya cepatnya. Supaya tak nyusahin rakyat itu. Kita udah capek bayar pajak, dia pula kayak Dracula itu menghisap uang rakyat. Ini namanya pejabat baji. Jangan ada lagi juga bisa hancur. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah berapa ibu? 4. Yang kelima, Ramadan ibu banyak sholawat. Apa yang kelima ibu? Banyak sholawat. Kalau kita ke masjid biasanya kan ibu mandiri bilang itu. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yamutu abada. Subhum qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makmum jawab apa bu? Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu namanya salat. 3 fadilah orang yang rajin salawat Allah berikan. Pertama, Allah akan mencintai dan menyayangi. Ibu mau disayang suami. Cuma 3 orang yang jawab ya. Yang masih ada suami lain jawab. Ya. Ibu mau nggak disayang anak, cucu dan menantu? Sayang mereka ada batasnya ibu. Tapi kalau kita sudah dicintai dan disayangi Allah ibu, saat kita berdoa Allah tak tega menolak doa kita. Kalau kita ada persoalan, ada masalah ibu, Allah nggak tega kalau nggak ngasih solusi. Kenapa? Ini hamba bukan sembarang hamba. Ini hamba yang selalu disayangi dan dicintai Allah. Kenapa Allah cinta dan sayang padanya ibu? Dia rajin sholat. Ibu ada masalah? Ada masalah bu? Ada masalah ibu? Nampak kok dari wajah ibu banyak masalah. Ayo mulai hari ini atasi masalah tanpa masalah. Kemudian belum ada Islam yang mengajarkan ibu. Caranya banyak salah. Ya Nabi. Seorang hamba melenggang ke surga tidak semata-mata karena banyaknya amal. Tapi kenapa hamba itu mudah masuk surga? Karena dia dapat syafaat dari Rasulullah. Kalaupun kita rajin sholat ibu, boleh jadi sholat kita hanya 15% pahalanya, 85% kelak. Kenapa kelak ibu? Sholatnya kurang khusyuk, sholatnya kurang tumanina, bacanya kurang fasih, panjang pendeknya kurang tepat. Oh saya kan rajin sedekah, Pak Ustaz, sedekahnya kurang ikhlas, sedekahnya cuma 5.000, bikin ditulis di papan pengumuman. Pahalanya cuma 10%, dicampur dengan pahala sholat, pahala sedekah, 15 tambah 10, baru 25%. Untuk rajin sholawat. Dari sholawat yang cuma 100%, pahala sholawatnya 75%.
Digabung semua berapa ibu? 100% melenggang ke surga. Makanya kita gemar sholat. Ibu kalau ada masalah dengan anak, coba minta kepada Allah melalui selawat supaya Allah kasih solusi. Ada masalah dalam ibu, udah ajarkan selawat supaya Allah kasih solusi. Kalau kita ibu kok susah kali jualan ini laku ya, coba minta kepada Allah lewat selawat. Ibu misalkan ada sedang diuji dengan penyakit, coba terakhir saya membawa ibadah umroh tanggal 8 Februari yang lalu. Suami istri berantem di Mekah dan Madinah. Ini usia pensiun loh ya Bu. Nggak nyangka saya kalau masih muda mungkin betul sekali ini sudah pensiun. Meluarin kata-kata kotor suami istri sama hebatnya Bu. Akhirnya mereka datang berpisah pada saya. Pak Ustaz, aku sayang malam itu Pak Ustaz. Dia mau ceraikan aku Pak Ustaz. Ibu, gimana pendapat ibu? Kalau ibu dicerai, aku nggak sanggup Pak Ustaz. Beberapa menit kemudian lakinya mulai datang. Pak Ustaz, aku sayang sama biniku Pak Ustaz. Aku nggak mau bisa, tapi mau bini Pak Ustaz kadang-kadang terlantur mau kuceraikan dia. Bapak mau supaya aku kembali? Mau lah Pak Ustaz. Justru mau lah, maka saya jumpai Pak Ustaz. Apa caranya Pak Ustaz? Telepon ibu sebelum telepon salawat. Nanti dimakinya Pak Ustaz. Coba aja. Ya. Kue aja Pak Ustaz ya. Silakan, itu teknis. Ya. Apa dia beri baca ibu? Ibunya Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Ditulisnya ibu. I love you saya. Istrinya ibu langsung telepon saya. Assalamualaikum Pak Ustaz di mana? Saya di depan lakinya. Oh di apa buat apa Bu? Ustaz, lakiku kirim I love you. Terus ibu, aku sepertinya seperti perasaan saya seperti dia orang Pak Ustaz. Senang kali Pak Ustaz. Mati masuk jurus salawat itu. Subhanallah. Udah ibu balas lah. Nanti lagi marah Pak Ustaz. Ya, siapa lagi? Ibu baca salawat, niatkan supaya hati suami ibu betul. Dibacanya salawat 3 kali itu dibalasnya. Aku juga sayang padamu wahai sayang. Terakhir apa yang terjadi ibu? Sampai di restoran di ruang makan, ya, lakinya WA saya, Pak Ustaz, aku bisa duduk sama istriku. Saya bilang sama yang tukang masak, yang makan ini yang satu meja taruh ke dalam. Ini yang khusus pasang suami istri. Subhanallah. Begitu istrinya masuk itu, datang lakinya tandeng tangannya masuk ke ruang khusus mereka berdua. Alhamdulillah. Itulah buah dari salawat. Makanya ibu, salawat ini jangan anggap enteng. Amalannya mudah, tapi pahalanya dahsyat. Itulah ibu 5 amalan telah saya sampaikan. Mudah-mudahan 5 ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama selama bulan Ramadan. Dengan harapan Ramadan nanti usai, kita tergolong orang takwa yang insya Allah kita semua bisa saling berjumpa di surga. Amin. Baik ibu, sampai di sini ada yang mau tanya bu? Ya silakan ibu di belakang. Waalaikumsalam. Ya.
Enggak lasat, cuma ada pegel kali udah. Ya baik, tarawih ada dua model. Yang pertama 11 rakaat, yang kedua 23 rakaat. Ini dua-duanya punya dalil yang kuat. Jadi kita pilih yang mana? Pilih yang mana itu sanggup dan khusyuk. Oh saya sudah penyakit Pak Ustaz, kalau nanti 23 takutnya nanti saya tahu surah pilih 11. Oh saya masih muda Pak Ustaz, masih sehat buat saya pilih 23. Saya ambil 23. Ya. Kenapa ini dua-duanya ada 11 ada 23? Tujuannya dikembalikan kepada kita semua. Sekarang saya tanya Ibu, boleh Bu? Boleh. Ada uang 11 juta, ada uang 23 juta, Ibu pilih mana? Ada uang 11 juta, satu tumpuk lagi 23 juta, Ibu pilih yang mana? 23. Pilih duit semua. Pahala pun begitu. Maunya pahala yang 11 atau yang 23. Semakin banyak diamalkan, semakin banyak pahala. Tapi jangan gara-gara Ibu ambil 23 Ibu pingsan. Yang penting malam Ramadan tarawih walaupun yang 11. Itu. Ya, dikembalikan kepada kita. Ini orang yang sibuk, ngurusin orang sakit, dia mau keluar kota. Kalau nanti 23 ditinggal mobil, ditinggal bus, ditinggal kereta api, ditinggal pesawat, tidak ada 11. Yang penting jangan tak tarawih walaupun hukumnya sunat. Itu intinya. Karena salah satu malam tarawih namanya Lailatul Qadar. Gitu. Boleh buat mikir sendiri boleh. Enggak, pahalanya tetap full maksimal. Ya, walaupun ibu tidak ikut witir bersama imam, cuma 8 rakaat pulang. Iya. Pahalanya sempurna. Ah. Ya. Ada satu yang jarang tersampaikan ibu. Misalkan kita sholat berjamaah di masjid. Saya dulu pesantrennya di Aceh. 7 tahun pesantren, 1 tahun mengajar dulu. Sudah mengajar 1 tahun, lulus baru boleh ambil ijazah. Ya, itu waktu saya pesantren itu Aceh dalam kondisi dom, daerah operasi militer. Ya, kemana saya ceramah tahu laparan. Apa namanya curhat sama saya? Dek, namanya orang sama kecil-kecil, namanya pakai ustaz itu ya. Dek, ini enak kali kalian ya, sholat tarawih, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha kami kawal, kami tak sholat kan? Saya buka kitabnya itu, Pak Polisi, Pak Tentara, kalian tak sholat tarawih, tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, tapi pahalanya sempurna seperti orang sholat. Kok bisa kan? Karena kalian menjaga kami, menjaga masyarakat yang sedang sholat. Pendapat Pak Ustaz ada hadisnya saya bacakan. Oh kalau gitu semangat jalan terus saja. Aku pikir kita dapat pahala. Begitu juga ibu kalau di masjid ada anak yang ikut, suruh ada anak remaja yang jaga. Terlambat dia ikuti imam rakaat terakhir, pahalanya sempurna. Kenapa? Karena dia ikut menertibkan anak-anak yang sedang sholat di masjid. Jangan dijadikan anak itu jadi ancaman gara-gara anak dia ikut aja. Jangan disuguhkan anak itu. Jaga. Siapa yang jaga? Kalau di masjid kami itu gara-gara hadis ini saya sampaikan, Pak Ustaz malam besok aku jaga anak-anak Pak Ustaz. Walaupun telat kamu ikut sholat, punya pahala sempurna. Iya, pahalanya sempurna. Itulah fadilahnya. Oke, silakan siapa lagi bertanya? Itu Ustaz. Iya, ibu depan dulu ya. Masa kalau wanita ada di rumah bagusnya kita sholat. Iya. Pas di atas sholat tarawih. Iya. Kayak mana sholat tarawih? Anaknya laki apa perempuan? Enggak, maksudnya kita saya Iya. sholat di rumah. Sholat 5 waktu. Enggak tarawih. Tarawih boleh. Ya namanya sunat, tapi mau lebih baik ya di masjid sholat. Karena pahala jamaah beda dengan pahala sendiri. Tapi kalau itu nggak sanggup ke masjid, kenapa nggak sanggup ke masjid Pak Ustaz? Rumah jauh dari masjid, musim hujan pula, asap urat umat, rematik kampung, ya sudah, tarawih di rumah. Yang penting tidak saya tidak sholat. Jangan sampai tak tarawih. Itu aja. Jadi Ustaz, katanya Ustaz perempuan lebih baik di rumah sholatnya. Belum titik itu ibu. Perempuan lebih baik sholat di rumah. Syaratnya apa? Perempuan yang rumahnya jauh dari masjid.
Yang kedua, kalau dia ke masjid terganggu keamanan. Yang ketiga, perempuan itu masih muda dan cantik. Yang keempat, perempuan itu ada penyebab lain, karena punya anak kecil, harus diurus, boleh diurus. Ini kalau rumahnya dekat dengan masjid, sehat fisiknya, kemudian sudah tua. Kalau kayak ibu-ibu ini, kenapa wanita yang muda itu disarankan ke masjid di rumah supaya laki-laki ke masjid jangan berubah niat. Ini gara-gara dia cantik, bu, masih cantik, masih muda. Laki-laki yang ke masjid bukan tujuan sholat, cuci mata. Kayak ibu-ibu ini siapa mencuci mata itu lagi udah nenek-nenek. Walaupun masih ada yang muda ya. Kalau ibu ke masjid, apa kata bapak-bapak yang ke masjid? Mau kemana nek? Iya. Mau ke masjid. Sakit mata. Iya betul. Sakit mata yang ada Pak. Walaupun masih banyak yang muda saya lihat ya, terutama yang udah usia lanjut. Tapi walaupun sekarang kita masih muda, ibu masih muda, kalau rumah ibu dekatnya ke masjid, datang sama kaki ke masjid. Siapa yang itu punya bini itu udah kau ganggu itu kata orang. Makanya ada tirai supaya pandang tidak tembus, menjaga mata laki-laki. Perempuan itu yang paling banyak mendatangkan dosa gara-gara apa ibu? Tukang gosip. Bukan ibu sini. Ibu sini kan jauh beda. Ibu sana. Kalau laki-laki paling banyak dosanya Makan. Makanya ibu dibonceng suami lewat lampu merah Pondok Kelapa. Ada anak SMA pakai rok nampak betisnya. Lihatnya itu apa itu? Apa itu? Cuma mata juga. Istighfar bang. Mata belum terus. Jangan. Itu laki-laki itu. Ya, matanya paling banyak mendatangkan dosa. Makanya apa kata Rasul? Jaga penglihatan, tundukkan pandangan. Penglihatan pertama bonus. Penglihatan kedua, sihamin iblis, itu panahnya iblis. Nah, jangan sampai itu. Saya kadang-kadang kalau pesta ibu, pas tempat pesta itu enak makannya itu. Saya diam nyanyi perempuan semi telanjang, berjoget-joget dia lagi. Saya bilang sama istri, cepat telan mesinnya. Kenapa bang? Itu hancur. Nggak usah ibunya telan aja. Baru kelolotan. Kenapa ibu? Langsung saya pandang yang nyanyi itu apa kata si Ustaz menikmati juga kan? Belum dari malaikat melihatnya itu. Iya, apa ya Ustaz ini ceramah aja bisa ini maksiat ditonton juga. Ada KPK Allah kiraman katibin rakib hati. Jaga diri kita dari dosa. Oke bu, ada lagi ya bu yang belakang. Yang belakang dulu bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, membaca doa kita sholat tarawih hukumnya sunnah supaya makmum tidak lama. Bukannya biasanya imamnya tidak baca lagi. Usolli sunnat tarawih fi raka'ataini imaman billahi ta'ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak baca lagi kita, karena kita itu punya sunnah. Makanya jangan cepat kali membaca Fatihah, baca kita, memang dibacanya. Kemudian kita belum mendengar di masjid dia sudah salah, enggak dia baca sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah, sampai nak hamidul majid. Yang wajibnya sholawat. Ya. Jadi jangan menunda sholatnya karena pagi hari itu Orang itu wajib. Bang. Dalam
Mi capek aku Mi. Itu satu pendapat membolehkan. Tapi pendapat Imam Syafi'i harus makmumnya tetap baca Fatihah. Karena Fatihah itu wajib, Fatihah itu rukun. Tinggal disiasati. Kalau ibu sampai baik maghdubi alaihim waladdallin amin. Baru ibu baca Fatihah, baru separuh nanti belum tak sempat habis. Makanya disiasati. Imam baca Fatihah, ibu baca Fatihah. Imam baca ayat itu tidak sanggup kekurangan Fatihah tadi. Selesai yang wajib kita tunaikan. Ya, begitu ibu. Oke, ibu ya. Ya bu. Ya. Ya, pahala baca Quran sendiri ini saya sebutkan bu yang lengkap ya bu ya. Baca Quran tidak berwudu berarti nggak boleh pegang Quran. Dia baca yang dia hafal. Pahalanya setiap satu huruf berapa ibu? 1. Ibu baca Quran dalam kondisi berwudu. Ibu pegang Quran 1 huruf pahalanya 10. Ibu baca Quran dalam sholat pasti ibu sudah berwudu dan hafal ayatnya. Atau ibu dengar bacaan imam 1 huruf pahalanya 70. 4 jam. Ibu baca Quran di bulan Ramadan dalam kondisi berwudu, setiap 1 huruf pahalanya 100. Ibu baca Quran dalam sholat, sudah pasti berwudu di bulan Ramadan, pahalanya 700. Dasar ibu, jauh lepas. Makanya ibu Ramadan jadikan bulan Quran, pahalanya luar biasa. Ya bu. Dia kalau tajwidnya ibu, orang yang baca Quran salah tapi dia punya kemampuan untuk belajar walahu ajrani kata Nabi, dia tetap dapat pahala 2. Pahala keinginan belajar, pahala dia membaca Quran walaupun bacanya berselema, tetap dapat pahala. Itulah itu baca Quran ibu. Jadi tetap dapat pahala. Tapi tetap belajar. Ya. Oke, ibu. Ya. Ya. Ya, jawab ibu itu kan khilafiyah. Ulama yang satu mengatakan kalau kita sudah witir malam itu tidak ada witir lagi. Makanya ibu kalau ibu sudah witir tadi di masjid, tengah malam bangun mau sahur, sudah jangan witir lagi, cukup tahajudnya saja. Ya, yang kedua kalau ibu mau witir lagi, sholat sunat iftitah dulu 2 rakaat sebelum tahajud. Setelah itu tahajud, setelah itu witir kembali. Karena ini ada khilafiyah, kalau ulama masing-masing beda pendapat, dua-duanya benar. Terserah ibu yang mana yang mau lakukan. Yang belum pernah dulu bu, yang belum pernah nanya. Ya ibu, ya silakan. Waalaikumsalam. Ustaz saya udah lucu Ustaz ya. Untuk nangis Ustaz. Enggak ngomong ya Ustaz. Orang tua kita yang sudah tua, sudah ujur, ataupun masih muda, tapi dokter mengklaim ini tak mungkin sehat, tak sanggup puasa, sudah cukup bayar fidyah. Atau orang tua kita sudah tua, nggak bisa lagi puasa, dan kita paksa puasa, lewat nanti. Ya, jadi bakti anak terhadap orang tua termasuk membayar fidyah. Udah lama, mama udah nggak sanggup puasa, saya lihat udah bayar fidyah ya mak. Baik fidyahnya. Berapa fidyahnya? Sejumlah yang dimakan. Sarapan pagi kata 5.000, makan siang 10.000, makan malam 10.000, 25.000. Kali berapa hari tak puasa? Begitulah caranya gampang sekali. Ya. Oke, cukup ibu. Ya, silakan ibu. Ya, dua-duanya benar. Jadi Rasul pernah melakukan 3 rakaat 1 salam. Pernah juga di masjid Nabi lakukan 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Kenapa dua-dua dilakukan Rasul? Tergantung. Ada orang bukan 3 rakaat baru salam, mau angin dia, buang yang besar. Makanya Rasul contohkan ada yang 2. Kalau berjamaah Nabi lakukan 2 kali salam. Kalau Nabi tidak berjamaah sekali salam. Karena sumbernya dua-dua dari Nabi, dua-duanya benar.
Kenapa waktu berjamaah Nabi buat 2 kali salam? Mana tahu ada yang sesak, yang kecil, yang besar, atau dia mungkin kurang sehat. Maka Nabi buat 2 kali salam supaya tidak terlalu lama menunggu. Inilah hebatnya Islam. Dasar. Oke, Bu yang belakang tadi. Waalaikumsalam. Di masjid. Dengan catatan tadi Bu, rumahnya dekat dengan masjid, tidak ada fitnah, aman jaga ke masjid, tidak ada yang mengganggu. Umurnya udah agak lanjut, orang kalau dia ke masjid nggak cuci mata sepanjang jalan dia, ya udah ke masjid. Saya pun istri saya, tiap malam nongkrong saya suruh ke masjid. Kadang-kadang saya keluar, supir nggak ada bawa mobil, udah saya suruh naik becak, usahakan ke masjid. Kenapa? Ini datangnya Ramadan setahun sekali. Ini cara mudah mendulang pahala. Kadang-kadang saya naik becak ke masjid. Ya ke masjid. Baik Ibu, cukup. Oke, kita tutup dengan doa ya Bu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian Ibu yang bisa disampaikan.